Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nurifani Khairunisa dan teman saya Cut Rozatul Aisy. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pendekatan Reggio Emilia. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang sejarah Reggio Emilia. Reggio Emilia adalah sebuah kota kecil yang berpenduduk 150.000 jiwa di bagian utara Italia. Program yang meluas di kota itu dimulai oleh Loris Malaguzzi dan diikuti oleh sekelompok kecil orang tua setelah Perang Dunia II. Beberapa peristiwa sejarah sering disoroti dalam penggambaran sejarah awal pelayanan Reggio Emilia untuk infanzia atau usia dini. Para orang tua berpikir bahwa pada tahun awal perkembangan anaknya yang membentuk anak-anak menjadi seseorang individu. Dari situlah diciptakan program yang berprinsip bertanggung jawab dan rasa hormat. Pendekatan Reggio Emilia ini memiliki komitmen menciptakan kondisi pembelajaran yang akan mendorong dan memfasilitasi anak untuk membangun kekuatan berpikirnya sendiri melalui penggabungan seluruh bahasa ekspresif, komunikatif, dan kognitifnya. Pendekatan Reggio Emilia ini menarik perhatian dunia pendidikan anak usia dini selama 50 tahun terakhir karena dilihat sebagai sumber inspirasi dalam membantu pendidikan orang tua serta anak-anak saat bekerja sama untuk membangun dan meningkatkan program pendidikan yang mereka buat sendiri. Pendekatan Reggio Emilia dapat menggali potensi yang pertama, bahasa simbolis yang berjumlah banyak. Yang kedua, guru sebagai peneliti kelas yang aktif. Yang ketiga, orang tua sebagai mitra yang berniat dan mampu dalam merancang dan mengevaluasi pelayanan pengasuhan dini dan pendidikan. Semua ciri khas ini memiliki akar yang meluas dan dalam pada sejarah politik kota ini, termasuk reputasinya dalam melawan keadaan saat ini, khususnya saat norma-norma itu membatasi kemungkinan untuk terlibat secara aktif bagi semua warga dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, program pengasuhan dan pendidikan dini kota Reggio Emilia adalah poin referensi utama bagi para pendidik anak usia dini di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Nah, selanjutnya prinsip utama pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama, anak-anak memiliki potensi kreatif, kecerdasan, dan komunikatif. Dan mereka juga memiliki hak dasar agar semua potensi ini dihargai dan dipelihara. Interaksi orang dewasa dengan anak mencerminkan gambaran anak mendasar yang bisa sangat kuat atau lemah. Dan yang kedua, sekolah adalah sistem hubungan, seperti halnya kesejahteraan anak-anak yang tergantung pada kesejahteraan guru dan keluarga. Yang ketiga, guru harus belajar tentang anak-anak sambil mencoba dan mengajari mereka. Dan mendorong ketidakpastian adalah hal utama pada proses penyelidikan bersama. Yang keempat, ruang pendidikan harus memenuhi kebutuhan semua orang yang menggunakannya, seperti tempat-tempat untuk anak usia dini yang dikonsepkan sebagai tempat pertukaran dan hubungan yang dibangun antara anak, guru, dan keluarga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cut Rozatul Aisy. Baik, saya Cut Rozatul Aisy akan membahas tentang kurikulum sebagai eksplorasi bersama melalui bentuk-bentuk simbolis. Aspek yang paling penting mengenai kurikulum Reggio Emilia adalah proyek jangka panjang yang dikenal sebagai Progettazione. Para guru Reggio Emilia menggunakan pertanyaan dan rasa ingin tahu anak-anak untuk meningkatkan penggalian materi.
Mereka melakukan percobaan dalam berbagai cara berkomunikasi dan kemudian menguji hipotesis, berdebat, dan menunjukkan sudut pandang mereka yang beragam. Dalam penggalian seperti itu, yang ditanamkan dalam proses pedagogik yang disebut sebagai progetazio. Pendidikan Reggio Emilia memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi di mana anak-anak menganggap berbagai pemahaman itu penting. Karena itu, guru meminta anak-anak menjelaskan gagasan mereka melalui gambar untuk menciptakan hipotesis visual melalui pembentukan. Saat anak-anak saling berbagi pemahaman mereka, mereka sering tertantang untuk mengulang dan memperbaiki ide mereka sendiri. Urutan perwujudan dan penggalian yang dianggap penting dalam proses pembentukan pengetahuan anak-anak ini telah diuraikan oleh penulis lain dalam bentuk tulisan. Jadi, kurikulum Reggio Emilia dibangun berdasarkan minat anak-anak. Topik untuk pembelajaran diperoleh melalui pembicaraan dengan anak-anak, seperti halnya minat atau kesukaan anak-anak. Sedangkan proyek merupakan suatu pembelajaran mengenai konsep secara lebih mendalam terhadap gagasan dan minat yang muncul dalam diri anak. Proyek dapat dilaksanakan selama 1 minggu atau dapat berlanjut sepanjang tahun pembelajaran. Guru membantu anak-anak untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran dan tata cara pembelajarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dokumentasi sebagai peranti penelitian, refleksi, dan hubungan. Poin yang pertamanya adalah dokumentasi sebagai dukungan bagi peneliti guru. Peran guru dalam pembelajaran Reggio Emilia sangatlah kompleks. Selain aktif sebagai pendidik, guru juga merupakan peneliti, dan sebagai peneliti, guru harus dengan seksama menyimak, mendengar, mengamati, dan mendokumentasi pekerjaan anak-anak, agar guru lebih memahami anak-anak, baik sifat dan sikap, dan juga untuk membantu guru di saat ada orang tua yang bertanya mengenai perkembangan anaknya. Poin yang kedua yaitu dokumentasi sebagai bentuk refleksi bagi anak-anak. Seringnya penggunaan foto anak-anak yang sedang bekerja bersamaan dengan contoh-contoh pekerjaan mereka yang sudah selesai dan percakapan mereka. Dengan adanya pajangan seperti itu memberikan anak-anak kesempatan untuk merefleksikan kemampuan dan pemahaman mereka sebelumnya. Bahkan saat mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih terperinci dan rumit, pajangan seperti itu bukan hanya memuat pekerjaan yang sedang berlangsung dan sudah selesai, tapi juga dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga dokumentasi seperti ini bermanfaat untuk anak-anak baru. Baik, poin yang ketiga yaitu dokumentasi sebagai sarana berhubungan dengan keluarga dan masyarakat dan dukungan bagi anak-anak. Dokumentasi ini adalah sarana meningkatkan hubungan orang tua dan guru, membantu pemahaman yang lebih baik, serta meningkatkan minat yang lebih tinggi antara masyarakat luas dalam pendidikan usia dini anak. Dengan adanya dokumentasi ini, hal ini dapat dilihat oleh masyarakat dan orang tua bagaimana progres anak tersebut, serta meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keterlibatan orang tua, bukan pendidikan orang tua. Dari semua elemen yang berhubungan dengan pekerjaan Reggio Emilia dengan anak dan keluarga, konsep keterlibatan orang tua mungkin adalah hal yang paling tidak terlihat oleh orang luar, namun yang paling penting berperan dalam filosof, praktik, dan kisah suksesnya selama 30 tahun. Reggio Emilia menerapkan praktik-praktik yang mendukung keterlibatan masyarakat dan orang tua di tempat pendidikan anak usia dini. Konsep
Gestiwan sosial, pengaturan sosial berlandaskan pada hak utama orang tua untuk terlibat langsung dalam menjalankan tempat pengasuhan anak setempat. Konsep gestiwan sosial diwujudkan dalam berbagai bentuk Dewan Penasehat Orang Tua, Guru, Warga. Reggio Emilia telah menguraikan lebih jauh mengenai prinsip umum Dewan Penasehat untuk menjalankan praktik khusus yang meningkatkan keterlibatan kerjasama keluarga dalam pelayanan pendidikan anak usia dini, agar orang tua merasa diterima dan disertakan dalam lingkungan sekolah, seperti halnya melakukan pertemuan. Sekolah Reggio Emilia juga mencari saat-saat di mana sepanjang tahun untuk berbagi dan merayakan pekerjaan anak-anak, di mana keluarga dan anggota masyarakat diminta untuk hadir, dan banyak strategi lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya Cut Rohadatul Aisy dan Nurifani Khairunisa selaku pemateri meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.